Selanjutnya, karena yang akan kita wariskan adalah adab yang baik, etika yang mulia, tata krama, sopan santun, maka hari ini juga Nabi meminta kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kamu. Dengan cara apa memuliakannya, Pak? Akrimu auladakum. Bagaimana cara memuliakan anak-anak kita, para bunda sekalian? Pilihkan sekolah-sekolah Islam untuk anak kita. Saat sudah terlanjur di SD negeri, gak popo, pulang SD negeri, masukkan rumah Quran. Setuju, Bu? Jangan SD negeri terus, ilmu umum banyak-banyak tapi gak kenal Al-Quran. Sudah di SMP negeri, Pak Ustadz, gak apa-apa di SMP negeri. Sekolahlah SMP negeri. Pulang SMP negeri, di rumah dibuat halakoh Al-Quran. Ngundang Ustadz. Ustadz Wanto suruh menghadirkan teman-temannya. Ustadz, rumah kami ada satu ruangan. Karena anak saya ini sekolahnya SMP negeri, kurang begitu kenal agama di SMP negerinya, gak aktif juga di Rohis. Tolong Ustadz bisa ngajari anak saya dan berapa teman di sekitarnya. Saya kumpulkan rumah saya berikan snack untuk mereka agar mau ngaji di rumah saya. Ini mulia, rumahnya dipakai ngaji. Maka Nabi meminta akrimu auladakum. Ini warisan baik. Memuliakan anak-anak kita untuk tetap belajar agama. Ini warisan yang baik. Akrimu auladakum, wariskan dengan kemuliaan, yaitu belajar agama. SMA negeri Ustadz, TPA nggak pantas, rumah Quran dia malu, dia udah SMA, Rohis dia nggak mau ikut. Bagaimana Ustadz? Ahad pagi kenapa nggak diajak udah usia SMA? Baru Ahad pagi Pak Ustadz. Di rumahnya kalau ada hari Jumat subuh berbarokah diajak. Gak ada Pak Ustadz, buat programnya. Ngomong, Pak Ustadz, kami emak-emak pengen nanti Jumat di kampung kami bikin soto. Biar orang mau sholat Jumat, waktu itu sholat subuh, kami bikin sotonya di jam 3 dini hari. Kami biar makan soto seseluruh jamaah itu. Tolong Pak Ustadz ngisi kajiannya. Itu anak SMA ikut, SMP ikut, biar makan soto bareng sarapan subuh-subuh. Keren lagi itu. Itu juga mewarisi kemuliaan. Akrimu auladakum, muliakan anak-anak kamu. Dengan apa? Dengan agama. Malu Ustadz, dia sudah mahasiswa. Ya Allah, kenapa masih malu? Anak kita cek, nak, bunda punya komunitas. Di grup itu ada nasihat Ustadz. Pena pagi ditulis Ustadz Ari. Nanti ada nasihat, apalagi banyak sekali catatannya ya. Yang nyebar itu salam duha, ada apa lagi, nasihat banyak di media sosial. Kau masuk di grup itu aja nak, yang penting kamu masuk di grupnya, perkara kamu baca atau enggak, yang penting kamu ada di grup itu. Mau enggak mau akhirnya dia akan melihat, Masya Allah ini nasihat yang mulia. Enggak sempat kajian tapi dia membuka grup yang ada di komunitas WA yang telah dimasukkan oleh orang tuanya, mahasiswa. Ini warisan kemuliaan. Akrimu auladakum. Gak bisa Pak Ustadz, sudah selesai S1, mau S2 dia nanggung. Akhirnya cuma di rumah, nyari kerjaan belum dapat. Ya Allah, kenapa masih bilang begitu lagi? Negeri kita ini kurang apa dengan orang-orang soleh di sekitarnya? Pengajian di Karanganyar ini ada 25 titik. Jumlah jamaahnya 14.000. Dari subuhan berjamaah sampai nanti Ahad sore ba'da asar kajiannya. Itu ada 25 titik. Jumlah jamaahnya 14.000. Masa masih kurang tempat ngaji? Harus wariskan kemuliaan, mengenalkan anak-anak dengan ilmu agama. Lalu dilanjutkan lagi oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ini, wa ahsinu adabahum. Lalu tolong perbaiki adab, etika, tata krama mereka. Saya lihat sudah mulai tidak, adabnya itu berkurang. Ghairu mu'adab bahkan. Ghairu mu'adab. Adabnya kecil, tipis banget adabnya. Pada gurunya nggak bisa menghormati. Hari guru, saya tanya pada santri, saya kumpulkan santri semuanya. Nah, ini tanggal 25 November adalah hari guru. Kalian SMP, kalian SMA usianya, kalian usia mahasiswa. Siapa yang masih ingat guru TK-nya? Saya Ustadz. Pada gini semuanya.
Ya Allah, kamu berapa tahun sekarang? 17 tahun Ustadz. Antum 14 Ustadz. Antum 12 tahun Ustadz. Masih ingat guru TK-nya? Masih ingat. Kau TK mana? Saya TK Blorong. Blorong itu mana? Jumantono Ustadz. Siapa nama gurumu? Bu Guru Sinem. Subhanallah. Saya nanya ke simbok saya, kita kayak punya bule di Blorong namanya Sinem. Ya Lek Sinem guru TK kui. Loh, ternyata santri saya itu murid TK-nya bule saya. Lek Sinem. Kau masih ingat apa yang paling kau ingat itu dari Bu Sinem itu? Senengnya gini, senenge yen iso sekolah taman kana engendi disebutkan nama TK-nya. Ayo golek kepinteran. Peng pindo senenge dia seneng banget ternyata. Paling diingat senenge yen esok. Saya tanya lagi, kau 17 tahun, sekolahmu di mana? TK Pertiwi Bojonegoro. Masih ingat guru TK-nya? Masih. Siapa nama guru TK-mu? Bu Sri Mulyati. Sekarang masih ada? Masih Ustadz. Kamu 17 tahun, guru TK-nya masih ada? Masih guru TK? Enggak, Tat. Sekarang beliau menjadi guru SD. Apa yang kamu ingat-ingat? Yo konco podo daplang, terus mengarep, terus menduwur, sikil jinje tangan neko, yen wis bisa njur begagah, gembong pindo, ayo co. Dia masih ingat itu, Bu Sri Mulyati. Ya Allah. Saya tanya lagi, kamu dari mana? Depok. SD-nya apa? SD Islam. Namanya SD Islam apa? Mutiara Islam. Kamu gurunya namanya siapa? Ustazah Zahra. Apa kata Ustazah Zahra yang paling kamu ingat? Ustazah Zahra sering bilang gini, satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah. Masya Allah, anak-anak menghargai guru TK-nya. Ibu-ibu masih ingat guru TK-nya? Nggak pernah TK jangan-jangan. Simbok saya itu dulu kepala sekolah TK. Di antara muridnya itu Bu Umi siapa itu namanya? Yang guru SMP Negeri 1 Matesi. Ya. Bu Umi guru matematika SMP itu, guru TK-nya itu dulu ternyata simbok saya. Saya setiap ketemu Bu Umi, Masya Allah Pak Ustadz, terima kasih nasihatnya. Saya ini dulu muridnya ibunya Ustadz loh. Itu kepala sekolah TK kami. Apa yang paling diingat dari simbok saya itu? Oh banyak, kalau cerita Nabi runtut. Dari Nabi Adam ceritain, Nabi Nuh ceritain. Itu simboknya sering dongeng. Kayak Ustadz persis. Aku kayak simbokku katanya. Lanang ya aku. Bu Umi ini parah. Aku dibilang kayak simbokku. Mbokku wadon. Aku lanang. Coba lihat. Sampai ingat jasa gurunya. Maka dikatakan oleh Nabi. Wa ahsinu adabahum. Wariskan adab. Sampai mereka mengenali orang-orang yang pernah berjasa besar dalam hidupnya. Sekalipun mereka ini pernah punya celah, pernah punya hina, pernah bermaksiat, ada salahnya, tetap mereka harus kita maafkan dengan lapang dada. Guru-guru kita. Jangan salahkan mereka. Kita punya guru kok. Jasanya besar. Pak Ustadz, guru PKN saya agamanya Katolik loh Pak Ustadz. Ya, tapi kan dia ngajarkan hidup kita agar percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Guru Pancasila PKN. Gak apa-apa. Yang penting gak keyakinannya yang kita yakini dia. Dia orang Katolik boleh. Tapi kita hargai jasanya. Ketika dia sakit, kita doakan. Pak Bu Guru, dulu ibu adalah agama Katolik. Karena ibu sakit, saya doakan. Mudah Tuhan ibu ngasih kesembuhan. Karena Tuhan saya adalah Allah. Maka saya minta pada Allah. Mudah-mudahan ibu jadi sembuhkan oleh Allah Tuhan saya. Senang banget guru PKN itu. Saya pernah dengar ceritanya sebabnya. Akhirnya guru PKN ini bilang gini. Masya Allah katanya. Kalimat yang terlalu itu. Masya Allah. Murid-murid saya masih ingat pada saya. Padahal kan kamu murid saya SD toh. Iya. Dulu ibu yang ngajar PKN itu, PMP dulu nama pelajarannya. Ibu meyakinkan saya dengan Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ibu sakit padahal ibu seorang Katolik. Ya terima kasih ya, mudah-mudahan Tuhanmu bisa menyembuhkan saya. Insya Allah Tuhan saya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Yang hidup aja bisa dimatikan, yang mati bisa dihidupkan. Wah jangan didoain mati dong. Kata bu guru yang Katolik itu. Coba lihat, adab. Jangan gampang melupakan jasa orang. Ini adab, ini harus kita wariskan. Kalau bapak ibu punya sahabat baik, kenalkan pada anak-anak. Nah, ini teman ibu waktu TK, ini teman bunda waktu SD, teman bunda waktu SMP, teman bunda waktu SMA, dan ini teman bunda waktu kuliah. Kunjungi silaturahmi, biar nanti kalau kita nggak ada, mereka bilang, Bu, dulu teman ibu saya waktu TK ya, tolong doain ibu udah nggak ada sekarang. Oh Masya Allah, ibumu udah meninggal. Nah iya, dulu waktu TK SD teman ibu. Temennya kunjungin silaturahmi. Bapak-bapak juga sama. Nah ini teman ayah.
Ayah nggak mewariskan apa-apa kecuali teman-teman yang baik ini. Tolong nak, kalau ayah nggak ada nanti, kau kunjungi mereka. Suruh mengikhlaskan atas perbuatan ayah yang berdolim pada mereka. Ya nak ya, kunjungi mereka. Sehingga kita nggak ada, anak kita ngunjung. Pak De, Bude, teman ayah. Dulu ayah berpesan sebelum wafatnya, belum meninggalnya, tolong doakan ayah ya, biar ayah nanti makamnya semakin lapang. Ayah udah meninggal. Masya Allah nak, iya dulu ayah bersahabat banget. Ayahmu bersahabat dengan saya ini. Dia bersahabat mulia. Ayah ini, kalau ayahmu itu punya apa-apa, mesti aku pertama kali yang dikasih. Aku yang diberi. Ayahmu ayah yang soleh nak. Itu luar biasa. Tolong doakan ya Pak De, buat ayah saya makamnya biar semakin lapang. Yang semula gelap biar ayah saya makamnya jadi terang benderang. Yang disiksa oleh malaikat, ya Allah, mudah-mudahan Pak De nanti mendoakan ayah saya biar gak disiksa lagi. Masya Allah. Akhirnya sahabat ayahnya itu mendoakan ayahnya tadi. Ini kisah yang luar biasa. Maka adab itu harus kita wariskan. Dan warisan terbaik adalah adab. Mohon Bapak Ibu sekalian, kenalkan anak kita ini pada persahabatan yang baik, teman yang mulia, yang mereka beriman, bertakwa. Kita kenalkan semua pada anak-anak kita ini. Jangan bergaul dengan selebihnya. Kalaupun mereka itu tahu, mereka boleh saling bantu-bantu, saling tolong-menolong. Ini kemuliaan bagi kita. Saya rasa itu saja nasihat saya pada kesempatan yang mulia ini. Kembali kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Manahala walidun waladahu afdal min adabin hasanin." Rawahu At-Tirmidzi. Tidak ada warisan yang paling baik, yang paling agung, yang paling mulia yang akan ditinggalkan oleh seorang ayah, yang diwariskan seorang bunda pada anak-anaknya, kecuali adab yang baik pada anak-anaknya. Maka inilah yang akan kita wariskan. Bukan harta benda, bukan status sosial, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang bagus, bukan sawah yang luas, tapi adab, etika, karakter yang baik. Ini yang harus kita wariskan. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, perhiasan rumah tangga kita, menjadikan kehidupan kita bersama suami dan istri kita, keluarga besar yang sakinah, mawaddah warahmah. Kita pun nanti dengan anak yang soleh, sahabat yang soleh, sahabat yang beriman dan bertakwa, kelak saling memberikan syafaat, dan semua orang terselamatkan sampai tinggal di istana surga Allah Ta'ala insyaallah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin kulli dhanbin wastaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu semuanya, telah kita simak bersama pemaparan materi tentang pentingnya sahabat-sahabat yang soleh untuk anak-anak kita begitu. Barangkali ada dari jamaah yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ustadz, kami persilahkan. Dari bapak-bapak, ibu-ibu biasanya. Kalau tidak ada, boleh tanya Ustadz. Saya tanya gini Tad, ketika saya melihat, mungkin mewakili beberapa ayah dan ibu, ketika kami melihat anak orang lain yang Masya Allah dari kemudian salih, solihah, kemudian juga pinter gitu, dalam hati kita itu pengen anak kita seperti anak tersebut. Sementara ketika kita nyampaikan kayak loh dik begitu, itu ada batas nanti agar kita tidak membandingkan antara anak kita dengan anak-anak yang lain begitu. Menyikapi hal tersebut bagaimana Ustadz, agar anak kita juga tidak tersinggung dan kebaikan itu juga sampai begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari seorang ustadz akan dijawab oleh santrinya, insyaallah. Jadi bingung kan jawabnya, saya gimana ini? Pertanyaannya bagus sekali, karena ini mengalami saya. Anak saya nomor 2 itu bilang gini, kan driver, yang nomor 2 itu seringnya ngantar-ngantar saya kalau kajian gitu, nyopirin. Sampai tadi malam kami di Dieng itu sampai rumah sampai 10:30, itu juga dia yang nyopirin. Dia pernah menyampaikan gini, Bi, Abi jangan bilang gitu dong. Bilang apa? Tadi mana? Abi bilang, ya Allah,
Kalau lewat orang itu mbok kacanya dibuka, bunyikan klakson, monggo Pak, Assalamualaikum Pak, monggo Bu gitu. Sombong amat jadi anak. Abi nggak mau punya anak sombong. Jangan bilang gitu dong. Itu sama dengan Abi doain AA jadi anak sombong. Ya udah kalau gitu AA jadi orang sombong aja. Gitu. Karena Abi selalu bilang anaknya teman-teman Abi itu kalau ngoncengin abinya naik motor selalu anaknya din, monggo Pak De, monggo Bude. Abi menganggap anaknya nggak bisa. Jangan banding-bandingin anak Abi dengan anak abinya orang lain. Teman-teman Abi memang iya baik. Abi mestinya bisa buat anak Abi lebih baik. Itu kan Ustaz. Bagaimana batasannya agar nyampe benar-benar anak kita ini seolah tidak dibanding-bandingin, ternyata nyampe biar anak kita nyampe seperti dia. Satu, ternyata saya selalu bilang pada anak-anak itu, saya junjung dulu dia. Saya angkat dulu dia, bukan apa menyombongkan. Saya bilang Masya Allah di usia waktu AA 1 SMA, AA sudah nganterin Abi kajian ke Ponorogo, nyupir lewat Tawangmangu, lewat jalur apa namanya itu, kelok-kelok, Cemoro Sewu. Abi merasa bangga, AA 1 SMA sudah seperti itu. Alangkah lebih bangga lagi ketika AA di kampung, masuk kampung, mobil itu kacanya AA buka. Jadi saya angkat dulu, sejak 1 SMA sudah driverin, baru selanjutnya. Baru dia bilang, gitu dong. Kan AA anaknya Abi. Kalau AA ini dianggap sombong, berarti Abi juga Abi yang sombong. Kalau AA ini dianggap anak sopan, berarti Abi juga seorang ayah yang sopan. Nyampe, dan dia terima. Kemudian yang lain lagi ketika dia belajar, saya minta pada anak saya itu, Bang, Teh, anak saya kan panggilnya Abang, AA, Teteh, Kakak, Mas, Uda, Aang, Daeng, Caca. Panggilan anak pertama semuanya. Saya bilang pada mereka, alhamdulillah teman Abi itu dalam waktu 2 pekan selesai 30 juz. 2 pekan. Coba 2 pekan selesai 30 juz. Jadi dia baca berulang-ulang, bisa menghafal dalam 1 pekan 7 hari ya. Itu selesai 15 juz. Hafal, setor, belum itkon. Bukan itkon tadi. Kemudian 7 hari lagi dia hafal yang 15 juz selebihnya. Jadi dia 2 pekan itu dapat 30 juz. Nyetor, belum itkon. Saya bilang kepada anak-anak, bagaimana bisa nyampe pada anak-anak tanpa saya merendahkan mereka. Saya bilang kepada anak saya yang pertama, Masya Allah, abang waktu 15 tahun ya bang, dikirim Abi sampai ke Bogor. Abang masih ingat bang? Ingat. Apa kata Abi? Abang jangan pulang sebelum membawa 30 juz, waktunya 2 bulan. Kalau abang pulang belum 30 juz, 2 bulan, berarti abang bukan pemuda. Itu yang membuat abang akhirnya 2 bulan hafal 30 juz. Anak pertama 15 tahun waktu itu. Saya kirim ke Bogor. Lihat adikmu AA, sama. Jadi saya angkat dulu. Dan ternyata bang, 2 bulan itu waktu yang lama. Karena teman Abi 2 pekan. Hah? Ada yang 2 pekan Bi? Kalau gitu kita harus itkon. Nah ini. Akhirnya dia berusaha untuk itkon. Kemarin sekali duduk 10 juz, 15 juz, di-share dari kampusnya. Alhamdulillah Ustadz, ini Ananda sekali duduk 10 juz. Besok insya Allah sekali duduk 15 juz dalam 1 waktu. Saya merasa, ya Allah, itu padahal milik dia waktu 15 tahun, sekarang sudah mahasiswa. Saya membandingkan sebenarnya, tapi saya angkat dulu kemampuan dia. Ketika waktu dia hari ini, karena tadi malam saya pulang setengah 11, saya absen anak saya, oh abang lagi pulang, ada tidur. Ya Allah, nak mudah-mudahan benar sesuai cita-citamu. Dia punya cita yang mulia bu. Waktu kecil saya tanya, Bang, 3 tahun setengah abang menyelesaikan Roihul Maktum Sirah Nabawiyah yang tebel itu dibaca. 3 tahun setengah usianya. Kemudian Munawir siapa? Munawar Khalil. Sejarah lagi. Kamu baca banyak apa sih yang dimau oleh abang? 4 tahun dia menjawab begini. Kalau abang besar, abang pengen jelaskan Sirah Nabawiyah di Gedung Putih Amerika dengan bahasa Inggris. Itu umur 4 tahun. Lah sekian perjalanan waktu dia menjadi mahasiswa kan, saya tanya pada ustaz-ustaznya, dia ini ahli sirah. Enggak itu ustaz, dia ini bahasa Inggris. Jadi di antara para mahasiswa yang bahasa Inggrisnya cacis-cus, putranya ustaz. Loh, kok bahasa Inggris, bukankah dia sirah ustaz? Saya bilang ke dosennya begitu. Bukan ustaz bahasa Inggrisnya. Oh saya baru ingat, abang masih ingat waktu 4 tahun itu? Iya bi, abang pengen nanti jelasan Sirah Nabawiyah
di Gedung Putih Amerika dengan bahasa Inggris jelasin Sirah Nabawiyah. Akhirnya itu saya angkat dulu, baru saya bandingkan. Bang, teman abang hari ini di Yaman, di Sudan, di Turki, di gitu. Ngena kan? Dibandingkan kan kita ini hanya banding-bandingin aja. Kok kamu nggak bisa kayak anak temen ayah, anak temen abi, kamu. Tapi saya angkat dulu. Lebih masuk. Dan lebih mengena. Akhirnya termotivasi anak kita ini ngaji, belajar, terus mengulang-ulang. Dari pertama maupun sampai yang ke-9. Begitu saja. Jadi angkat dulu potensinya, kemampuannya. Karena setiap sesuatu ada maziyahnya, kelebihan yang Allah titipkan pada mereka. Masing-masing berbeda-beda. Anak pertama hobi baca, anak kedua nggak suka baca. Yang suka driver itu nggak suka baca, bahkan kalau baca katanya pusing. Anak nomor 3 itu nulisannya rapi, perempuan sebabnya, tulisannya rapi dan bagus-bagus kalimat-kalimatnya, ada sastra nilainya dimasuk sama ustadznya kan sekarang di kebidanan. Dia itu kalau nulis kayak ada sastranya, kata dosen-dosen di kebidanannya. Anak yang keempat itu hobinya di otak-otak komputer. Dia hari ini sedang belajar bahasa Cina atas nasihat Ustadz Alfian Tanjung. Ustadz Alfian Tanjung bilang gini, Ustadz Ari, salah satu putaran yang 9 itu